Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Saya bermaksud meminta izin Ustazah karena dalam program Guru Penggerak itu saya diharuskan untuk melakukan kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Sekiranya Ustazah atau Ibu Kepala Sekolah mengizinkan, saya ingin melakukan tindakan aksi nyata tersebut. Bagaimana Ustazah? Baik, itu ide bagus ya. Nanti kita jadwalkan di Sabtu aja. Sabtu nanti setelah anak-anak pulang sekolah, nanti semua kita kumpulkan guru-guru untuk mendengarkan apa yang Ustazah sampaikan. Jadi semua biar sampai ke guru kita di sekolah kita. Ya, Ustazah, ya silakan aja nanti siapkan aja sebaik-baik mungkin ya. Terima kasih. Berani diri. Suruh jemput. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa kita punya peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, hari ini Ustazah ingin menggantinya menjadi keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Keyakinan siapa berarti? Keyakinan kita. Apalagi? Ya, keyakinan bersama. Jadi, Ustazah ingin bagikan beberapa kertas. Apa yang antum yakini? Nilai-nilai apa yang terdapat dalam diri antum? Kepercayaan apa? Ingin kelas kita seperti apa? Misalnya belajarnya menggunakan media apa atau cara belajarnya seperti apa? Kalian boleh tulis di kertas ini ya. Nanti ditempelkan di papan tulis. Ya, boleh. Apa aja boleh. Dengar Hanif. Dari beberapa yang antum tuliskan, Ustazah sudah kelompokkan tadi menjadi beberapa bagian. Keyakinan kelas kita yang pertama adalah semua warga kelas 6A menjaga kebersihan, cinta kebersihan. Yang kedua, keyakinan kelasnya adalah menjaga hubungan baik dengan semua warga kelas. Lalu, yang ketiga adalah kelas 6A itu hidup rukun saling menghormati. Itu 3 keyakinan kelas kita. Bisa kita laksanakan? Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit, sini dulu sebentar ikut Ustazah. Matikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adit rupanya ya. Mas Adit sudah sarapan? Sudah. Sarapan sama apa tadi? Nasi telur. Kakek telur. Sehat hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Terus berangkatnya dengan siapa tadi? Jalan kaki ibu. Jalan kaki. Wah, keren berarti. Mas Adit kuat. Kakinya luar biasa. Berangkat dari rumah ke sekolah dengan jalan kaki. Maaf ya Bu, saya terlambat masuk sekolah. Oh, Mas Adit jadi tahu. Mas Adit hari ini terlambat sekolah. Tahu. Alhamdulillah. Itu udah poin plus buat Mas Adit. Karena Mas Adit sudah tahu kalau Mas Adit itu terlambat. Dan terlambat itu benar atau salah? Salah. Salah. Tapi nggak apa-apa.
Tapi Mas Adit datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Mas Adit kok terlambat? Bisa Nanti sampai larut malam. keasikan main HP sampai larut malam. Terus Mas Adit apalagi? Jam alarmnya mati Bu. Alarmnya mati. Terus itu aja. Jadi Mas Adit sampai larut malam hingga tidurnya tidak cukup, dan ketika bangun pagi ternyata alarmnya nggak hidup. Mas Adit tahu ya keyakinan sekolah kita tentang kehadiran apa Mas Adit? Tidak terlambat saat masih sekolah. Tidak terlambat saat masuk sekolah, artinya tepat waktu. Nah, bagaimana nih kira-kira Mas Adit untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Tidak main HP sampai larut malam. Tidak main HP sampai larut malam. Terus Jam alarmnya dihidupin. jam alarmnya dihidupin. Terus Kalau bisa ibu atau kakak yang bangunin. ibu atau kakak bantu bangunin ya, supaya nggak nggak kesiangan dan terlambat. Lalu kedepannya Mas Adit akan seperti apa? Tidak mengulangi ini lagi. Tidak mengulangi kesalahan Iya, datang kesalahan. terlambat. Oke, luar biasa, mantap ya. Ya. Berarti Mas Adit sudah tahu kesalahan. Yang kedua sudah paham harus seperti apa, solusinya seperti apa, dan kedepannya melakukan keyakinan sekolah kita. Oke, semangat? Semangat. Semangat dong. Terima kasih ya Mas Adit untuk hari ini. Ya. Mas Adit boleh masuk kelas lagi untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya dengan gurunya ya. Ya. Oke. Mas Adit, apa perasaan Mas Adit setelah dipanggil dengan Ibu Okta dan melakukan kegiatan segitiga restitusi dari keterlambatan Mas Adit tadi? Senang, percaya diri, tidak ada beban, terus kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, disiplin. Ya, terima kasih. Iya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Insan Amanah Ustazah Inaini Solihah. Yang saya hormati Dewan Guru SDIT Insan Amanah beserta staf jajaran lainnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua masih dapat berkumpul bersama sekolah kita tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawakan kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan di yaumul kiamah kita diakui sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sebuah kehormatan bagi saya karena saya dapat berdiri di depan ustaz-ustazah sekalian. Bukan berarti saya lebih pandai, tapi saya lebih beruntung karena dapat menyampaikan ini kepada ustaz-ustazah sekalian. Hari ini saya melakukan aksi nyata dari program guru penggerak yang saya ikuti. Bagi saya ini bukan hanya sekedar aksi nyata, melainkan ini aksi kebajikan. Diharapkan ke depannya Dewan Guru SDIT memahami budaya positif. Ustaz, bisa lanjutkan slide-nya? Elaborasi pemahaman dari budaya positif. Sebelum masuk materi, saya ingin melakukan ice breaking. Saya minta Dewan Guru untuk berdiri semuanya. Saya akan menyebutkan sebuah nama dari salah satu buah. Nanti akan dilanjutkan ke Ustazah Laila dan selanjutnya dengan cara bersambung. Misal saya sebutkan pisang, berarti akhir huruf pisang G. Cari buah yang akhirnya G. Ya, dari G berarti. Akhirnya G. Oke. Oh. Awalnya dan kita ngikutin. Oh, awal. Misalnya saya sebutkan rambutan, berarti akhirnya S. N berarti belakangnya apa? Lanjut. N nanas misalnya. Bisa ya? Ya. N belakangnya. Ya, ya. Bisa? Ya. Saya lebih semangat ini sepertinya. Saya awali dari. Ayo, ya. Saya awali dari nanas. Nanas. Salah. K. Bukan itu, bukan itu. Ada. Apa kok? Apa ya? Lewat, lanjut. Buah apa? Ubi buahnya juga itu. Dari kepala sekolah apa buah? Dari buah apa? Buah durian. Durian. Nanas. Anggur. R ya? Rambutan. Rambutan, anggur, rambutan. Belum.
Yang binatang. Ganti binatang. Kita sendiri. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tadi Dewan Guru sekarang sudah menjawab bahwa perilaku buruk itu harusnya diberikan apa tadi? Diberikan hukuman. Namun kesalahan, keburukan ini memiliki tujuan tertentu. Anak ketika datang terlambat, ketika membolos, ketika mencontek, ada sesuatu di balik itu. Lalu stimulus respon lainnya, orang lain bisa mengontrol saya. Namun, yang sebenarnya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Berikutnya, pelaksanaan pada saat bujukan gagal. Gagal tadi ya. Teori kontrol yang harus kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus. Menciptakan pilihan baru. Pilihannya adalah ditunggu sampai tangannya terbuka tadi. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Yang sebenarnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lanjut slide berikutnya dulu. Nah, ini disiplin positif teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Setuju? Setuju ya? Ketika kita lapar, kita dipaksa tidak makan, maka yang menentukan kita makan atau tidak adalah diri sendiri. Berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku pasti ada tujuan. Dengan ustazah atau dewan guru sekalian datang ke sini pasti ada tujuannya. Ada yang sekedar mematuhi apa yang sudah disampaikan kepala sekolah, ada yang sekedar konco teman, nah bukan temennya, jadi aku datang untuk acara dari sekolah. Atau ada alasan lainnya, biar dianggap teman. Atau ada alasan lainnya, biar kelihatan sama-sama. Itu pasti ada alasannya. Nah, berikutnya, model berpikir menang-menang itu adanya kolaborasi. Artinya, tidak ada yang kalah. Pemikiran si A dan si B itu harus sama-sama menang, harus sama-sama dimenangkan. Realitasnya itu kebutuhan kita berbeda. Dan bagaimana cara kita memahami setiap orang itu gambarannya juga berbeda. Yang akan kita bahas adalah budaya positif. Apa itu budaya? Ya, sesuatu rutinitas yang sudah biasa dilakukan dan secara terus-menerus. Kalau positif, ya sesuatu yang baik. Artinya, di sini kita akan membedah tentang sesuatu yang akan kita lakukan secara terus-menerus dan baik. Bisa ke slide selanjutnya dulu. Nah ini tentang makna disiplin. Disiplin ini artinya kita belajar. Selama ini kita meyakini disiplin adalah mematuhi peraturan. Disiplin itu mengikuti yang orang lain sampaikan, iya enggak? Iya ya, ternyata bukan itu. Disiplin itu adalah menggali keyakinan diri untuk melakukannya, bukan sesuatu yang terperintah, terdikte, atau sudah terwacana. Berikutnya, Ustaz. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Ketika ada kata disiplin, di dalamnya pasti ada nilai kebajikan. Seperti yang sudah sampaikan tadi. Merayu Ustazah Dewi, ada tujuan
tujuannya adalah mulia. Setiap orang punya tujuan yang mulia kalau dia disiplin. Karena disiplin itu positif. Sesuatu yang kita niatkan itu pasti yang akan terjadi. Apa ya hadisnya? Innama a'malu binniyat. Segala suatu perbuatan kita itu sesuai dengan niat kita. Nah, begitulah dengan disiplin positif ini, budaya positif ini. Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Setiap orang memiliki tujuan tadi di bagian tadi ya. Nah, ini struktur berikutnya. Teori motivasi perilaku manusia. Tadi sudah saya tanya dari pertanyaan pemantik. Hukuman itu benar atau salah? Benar. Penghargaan benar atau salah? Benar. Ternyata hukuman ini hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan mendisiplinkan, bukan sesuatu yang benar. Karena seorang anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nanti kalau aku terlambat dihukum, gak ngerjakan PR nanti dihukum. Itu motivasi eksternal. Yang kita butuhkan adalah motivasi internal. Artinya hukuman itu salah. Kita rubah keyakinan kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu tadi adalah penghargaan atau pujian, atau sekedar senyuman. Itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Artinya aku bakalan setor tahfiz duluan 5 ayat. Itu termasuk ke apa? Motivasi yang keberapa? Yang eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan itu benar atau salah? Tetap salah. Dia motivasi dari luar. Ada sesuatu yang ingin didapatkan, belum dari dalam dirinya. Apa yang harusnya terjadi? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Karena itu adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Gak mudah. Gimana cara memunculkan motivasi intrinsiknya? Anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang dilakukannya. Akan ada jawabannya di berikutnya. Merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara memikirkan konsepsi keteladanan, sikap merdeka. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah keteladanan dan sikap merdeka. Kita berikan kebebasan untuk berpikir, untuk berekspresi. Ini adalah merdeka. Lalu kita berikan contoh, itu adalah keteladanan. Ini merdeka yang sesungguhnya. Berikutnya, dari hukuman ataupun penghargaan, sesungguhnya itu salah. Yang harus kita lakukan adalah memunculkan motivasi intrinsik, yaitu dengan cara restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosset, itu dia menyampaikan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Restitusi ini memunculkan keyakinan diri. Bagaimana saya memperbaiki kesalahan? Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Itu adalah restitusi. Ini yang harus kita lakukan. Ada
hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Ketika dia melakukan kesalahan, kita paksa melakukan sesuatu, itu artinya paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, apakah yang ananda kita lakukan benar atau salah. Itu yang menyadari adalah anandanya, bukan kita. Karena yang dapat mengontrol tadi adalah diri sendiri, bukan orang lain. Restitusi ini cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Berikutnya, Ustaz. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini adalah pembentukan restitusi, harus adanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Coba kita perhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan? Harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan. Mengapa? Mengapa? Keselamatan. Apalagi? Aman. Itu adalah keyakinan atau peraturan? Peraturan atau keyakinan? Keyakinan atau peraturan? Peraturan sekaligus keyakinan. Ada yang meyakini bahwa memang kalau pakai helm itu safety, tapi ada yang melakukan karena peraturan. Sebenarnya memakai helm untuk keselamatan itu adalah keyakinan. Oh ya, nanti kalau terjadi suatu mohon maaf kecelakaan, maka kita akan selamat. Setidaknya mengurangi celakanya kita itu terkurangi. Artinya itu keyakinan. Berikutnya, mengapa kita memakai peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada masa COVID kemarin. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan dan peraturan. Ada yang meyakini, ada yang merasa diatur. Itu adalah keyakinan. Kalau kita tidak meyakini, kita buang saja maskernya. Ngapain pakai masker? Ribet. Tapi kalau kita memakainya, ada keyakinan dalam diri. Oh ya, nanti kalau kena COVID gimana? Mengapa kita memiliki peraturan? Harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa? Karena peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Apakah hanya peraturan? Kalau kita memiliki disiplin positif, artinya itu harusnya adalah keyakinan. Gak ada alasan apapun. Berikutnya, Ustaz. Nah ini, titik terendah adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini sering kita buat, kita sepakati. Di awal pembelajaran pasti kita melakukan peraturan kelas, kesepakatan bersama dengan anak-anak. Tapi harusnya yang kita buat adalah keyakinan kelas. Supaya lingkungan kita positif, timbullah budaya positif. Berangkat dari peraturan. Berikutnya, Ustaz. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang ini atau yang ini? Kesepakatan dari kami guru dan murid saling meyakini. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Ini kesepakatan yang pertama. Yang kedua itu ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran. Yang mana yang peraturan? Kanan atau kiri?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini keyakinan. Yang ini peraturan. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti Dewan Guru sudah memahami apakah itu keyakinan, apakah itu peraturan. Kalau kita membuat keyakinan kelas, mari kita akan membuat ini. Ketika kami guru dan murid saling menyayangi, artinya tidak akan ada yang berantem. Karena sudah yakin akan saling menyayangi. Kalau peraturannya nggak boleh berantem, mengejek, ini maksudnya ke sini. Saling menyayangi, nggak ada ejekan, nggak ada berantem, nggak ada menghargai dan lain sebagainya. Kami murid yang semangat belajar, artinya PR dan lain sebagainya akan dikerjakan dengan semangat. Terakhir, kami murid yang peduli dengan teman-temannya, artinya ketika teman terluka, kita akan membantunya, akan melihatnya dan lain sebagainya. Ini adalah kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan. Terima kasih, Bapak Ibu guru hebat. Beri penghargaan untuk diri sendiri. Kita akan membedakan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah peraturan. Kalau kita membuat keyakinan kelas, itu tanggung jawab. Berarti bukan hanya buku yang akan kembali ke tempatnya. Sendal, sepatu, perlengkapan sholat, sendok, piring akan dikembalikan pada tempatnya. Kalau peraturan kita menghafal, akan buat 1000 peraturan. Hanya mengenai tentang kembalikan sesuatu ke tempatnya. Ada buku, ada sepatu, ada sendal, ada perlengkapan sholat dan lain sebagainya. Akan ada banyak ini nanti di bawahnya. Sepakat ya? Sepakat. Berarti Dewan Guru sekalian sudah memahami. Berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nih, yang kita berikan penghargaan, pujian, reward ini adalah menghukum dengan penghargaan. Penghargaan ini akan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan adalah motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Melakukan sesuatu karena ini. Saya akan melakukan peraturan kelas karena nanti diberi hadiah oleh guru saya. Dia akan bergantung. Dan dia akan melakukan penurunan kualitas. Berikutnya. Nah ini, Dewan Guru sekalian, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Kita akan membahas hukuman, konsekuensi. Kita juga akan membahas restitusi, pembuat rasa bersalah dan lain sebagainya. Kita bahas dulu yang hukuman ataupun konsekuensi. Apa yang membedakan? Apa yang terlintas antara hukuman dan konsekuensi? Apa yang membedakannya? Apa yang membedakannya? Konsekuensi itu sadar. Terus konsekuensi itu apa? Apa yang terbayang dari kata konsekuensi? Dari ini kita baca aja apa itu konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini merupakan konsekuensi. Sedangkan hukuman itu mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat. Apa yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi solusi. Ada lagi? Kesadaran diri ada dengan konsekuensi. Akibat, konsekuensi akibat.
Dampak. Kalau hukuman tadi? Masih bingung ya? Ini karena kita sering begitu. Hukuman dan konsekuensi ini sangat dekat. Makanya dicontohkan di sini beberapa. Hukuman itu kita yang mengambil kendali. Datang si A terlambat. Ambil sampah dulu, ambil sampah. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah ada peraturannya. Misal, kalau si A mencontek, ada peraturannya. Nanti akan menulis saya tidak akan mencontek 100 kali atau istighfar 10 kali. Konsekuensi sudah ada kesepakatan antara gurunya dengan muridnya, itu konsekuensi. Kalau hukuman ini serta-merta dari kita. Kita yang mengontrol mereka. Kalau konsekuensi ada kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau peraturan sekolahnya memang mengharuskan yang terlambat mengambil sampah, itu adalah konsekuensi. Kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya, itu adalah hukuman. Dan konsekuensi ini memberikan efek yang tidak lama karena dia tahu kesepakatan yang sudah dia buat. Kalau hukuman ini akan merasakan efeknya lebih lama. Kita lanjutkan dulu. Nih, yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba diberikan sesuatu yang tidak disukai. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, artinya sudah ada kesepakatan tadi ya. Kalau dia melakukan ini akan diberikan sanksi ini. Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman akan membuat anak sakit fisik maupun hati. Sedangkan konsekuensi ini jangka waktunya pendek. Tidak akan mendarah daging sampai tulang-tulang. Lalu yang hukuman ini anak-anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu dipaksa, tapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan dari tindakan dia. Kalau hukuman konsepnya itu buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Ya, artinya yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu guru hebat sekalian, hukuman dan konsekuensi ini efeknya itu lebih mendalam ketika hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu hanya akan memberikan efek yang sebentar saja. Dia kesal, tapi dia tidak akan lama. Tapi kalau hukuman, dia akan menyimpan dendam dalam dirinya. Justru dia akan melakukan pembangkangan berikutnya. Bukan merubah perilaku, tetapi meningkatkan kesalahan. Itu hukuman. Berikutnya apa? Identitas sukses dari disiplin. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada tadi yang sudah saya sampaikan. Restitusi ini akan memberikan kesadaran pada dirinya, akan mengubah kesalahan. Itu adalah restitusi. Tapi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Karena sudah ada kesepakatan harus terjadi kalau dia melakukan kesalahan. Itu adalah konsekuensi. Selama ini kita konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Konsekuensi. Tanpa kita sadari pasti kita pernah melakukan restitusi. Saya yakin Bapak guru di sini pasti pernah melakukan restitusi. Karena ketika anak melakukan kesalahan, kita akan mengkonfirmasi alasan melakukannya sesuatu. Kenapa Mas kok datang terlambat? Itu adalah termasuk restitusi. Tetapi kita mengeksekusinya dengan konsekuensi ataupun hukuman.
menyelesaikannya dengan cara itu. Harusnya kita menyelesaikannya juga dengan restitusi. Bisa kita lanjutkan ya? Nah, ini yang menyebabkan anak-anak kita melakukan sesuatu kesalahan ataupun kebenaran itu adalah karena ada kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan apa untuk bertahan hidup? Makan, rumah, ya. Itu adalah bertahan hidup. Ketika anak melakukan kesalahan, misal saya contohkan, si A mengambil bontonnya si B. Ketika kita tanya alasannya, kenapa Mas kok ambil bontonnya si B? Saya lapar. Berarti kebutuhan bertahan hidup. Kita harus mengenali itu. Artinya kesalahan yang dia buat adalah karena dia ingin bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia melakukan itu supaya temannya ini memberikan sesuatu, memberikan perhatian, jadinya nanti dikejar sama gurunya. Mas, jangan diambil makanannya. Atau temannya akan mengejar-ngejar. Artinya dia sedang caper, cari perhatian. Dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya, cari-cari perhatian itu artinya anak tersebut butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, ini penguasaan. Penguasaan ini misalnya tadi ya, mengambil makanan tadi, itu supaya dianggap kuat, supaya temannya takut. Artinya kebutuhan dasar dari anak tersebut yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Berikutnya kebebasan. Barangkali dia bosan dengan makanan yang dia bawa sendiri. Bosan makannya itu terus. Dia butuh sesuatu yang baru. Artinya dia perlu kebebasan. Lalu terakhir kesenangan. Lucu aja tengok temannya. Itu artinya anak tersebut kebutuhan kesenangannya. Dia hanya bermain-main dan tertawa-tawa. Ini kebutuhannya adalah kesenangan yang belum terpenuhi. Setiap tindakan anak-anak kita perlu memperhatikan ini, kebutuhan dasarnya. Apapun itu, ketika mencontek, kita bayangkan alasannya supaya misalnya supaya apa ya? Nih, penguasaan. Supaya dianggap bisa. Nah, makanya nyontek ini adalah penguasaan. Artinya perlu pengakuan dari kita bahwa dia menguasai materi itu. Itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia. Berikutnya, Ustaz. Ini tadi, setelah kita melihat kebutuhannya, ya, kita bisa mengontrolnya. Beberapa posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, setelah kita tahu anak-anak ini memiliki kebutuhan, nah, tindakan yang akan kita lakukan yang mana? Apakah kita akan menjadi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, ini
beberapa penjelasannya. Guru berbuat, menghardik, menunjuk. Itu adalah penghukum. Ketika kita berceramah, seharusnya kamu itu gini loh nak. Ibu lo kecewa kamu seperti ini. Itu adalah membuat dia merasa bersalah. Coba bayangkan ketika ibumu seperti ini. Dia akan merasa bersalah dalam dirinya. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh ya nggak apa-apa, yang penting besok aja diulangi ya. Ini adalah teman. Kita berada di posisi teman. Pemantau. Pemantau ini yang kita lakukan adalah konsekuensi. Sekali kamu melakukan pelanggaran, 2 kali, 3 kali. Ini adalah pemantau. Terakhir, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itu adalah manajer. Ini beberapa contoh kata-katanya. Kamu seharusnya tahu. Kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Kita katakan dengan nada yang pelan, tetapi membuat dia merasa bersalah. Ketika kita menganggapnya teman, ayolah, masa nggak bisa gini aja. Nah, itu teman. Bisa kamu itu teman. Ketika pemantau, apa peraturannya mas kalau nggak mengerjakan tugas? Ini adalah pemantau. Kalau manajer, apa keyakinan kelas kita? Apa yang antum yakini? Ketika antum tidak mengerjakan tugas, benar atau salah? Itu adalah posisi manajer. Kita mengkonfirmasi dirinya sendiri untuk mencari nilai-nilai yang sebenarnya ada dalam dirinya, kebajikan yang ada dalam dirinya. Itu adalah manajer. Nah tadi kita akan melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Yang terbaik restitusi. Nah, posisi seperti apa yang harusnya kita lakukan? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Yang mana? Yang mana? Kita lebih sering melakukan yang mana? Teman ya. Karena kita menganggapnya anak-anak ini ketika dekat dengan kita, ketika dia merasa nyaman, itu akan memberikan efek baik. Nah ini adalah tingkatan dari penghukum. Setingkat di atasnya pembuat merasa bersalah, tingkat di atasnya itu menganggap teman, tingkat di atasnya adalah pemantau, dan tertinggi adalah manajer. Kenapa? Karena dalam manajer ini kita mengharapkan menguatkan pribadinya. Ketika menjadi teman, dia akan ketergantungan. Halo, Angelita. Ya. Kalau kita memantau, dia akan menyesuaikan diri apabila diawasi. Kalau kita awasi, dia akan yang dari kolom ini misalnya misalkan itu nggak bisa. aku yang mana?
Nah mungkin setelah mengikuti seminar ini tuh tinggal kata-katanya aja yang kita itu lebih positif lagi gitu. Kayak dulu kan kita bikin peraturan dilarang ribut gitu, sedangkan anak-anak tuh kayaknya melihatnya oh ribut kayaknya tulisannya ribut gitu ya bos. Nah kalau sekarang sebenarnya kemarin saya sudah mulai memperbaiki kata-katanya kayak yang sudah sampaikan tadi, saling menyayangi. Itu salah satu saya buat juga peraturan di dalam kelas. Mungkin walaupun belum belajar secara teori, kita sempat inilah ya ustazah ya. Cuman ya setelah mengikuti ini lebih paham lagi ternyata kalau kata-kata kita positif nyampe ke anaknya tuh nanti positif juga gitu. Mungkin itu yang dinamakan tadi itu adalah menyampaikan keyakinan ya saudara ya. Menyampaikan keyakinan, jangan sampai anak itu kalau hukuman itu terpaksa atau itulah. Kalau saya itu kemarin masih sempat bahkan ngomong langsung kalau itu tuh hukuman walaupun sebelumnya kita diskusi misalnya gini, tuh kan melakukan kesalahan lagi kemarin apa peraturannya, ketika melakukan kesalahan ini hukumannya apa, terus sekarang maunya dihukum apa. Nah itu maksudnya apa tuh saudara. Dan juga misalnya kita tetap melakukan harus perbaiki ini misalnya, kita kan nggak boleh tuh merusak apa yang ada di dalam kelas. Tahu-taunya anak itu melakukan kesalahan tuh merusak misalnya itu biasa di sini konsekuensi. Tapi ini ustazah kita tuh ngomong berarti aku harus dihukum mas. Nah kita ngomong hukuman tuh harus dihukum, atau harus buat baru atau memperbaiki itu gitu. Nah ini sekaligus pertanyaan ya ustazah tadi, itu gimana tuh? Ya gimana sih? Hal baru yang didapatkan dari Ustazah Tias tadi, sesuatu yang positif itu akan menghasilkan sesuatu yang positif ya. Lalu yang ingin ditanyakan adalah ketika ada anak yang merusak hiasan jendela, lalu disampaikan bahwa peraturannya adalah tidak boleh merusak, tetapi dilakukannya. Lalu peran among itu menuntun. Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ini harusnya saya ya, karena teman-teman sekalian nggak mengikuti itu. Tapi mungkin kalau yang ingin saya tanyakan adalah peran apa yang setelahnya yang ingin Dewan Guru lakukan? Berperan seperti apa? Bapak Ibu Guru yang ingin memberikan tanggapannya akan berperan seperti apa? Ada? Ustazah Yani? Ustazah Laila? Bagaimana peran kita? Kita akan berperan seperti apa di sekolah kita tercinta ini? Nah, ini pertanyaan untuk saya. Tapi saya menanyakan kepada teman-teman, peran apa yang akan Dewan Guru sekalian lakukan? Akan berperan seperti apa? Dari teori kontrol, kebutuhan manusia, lalu tadi ada penghukum, konsekuensi, restitusi. Kita akan seperti apa? Satu, Ustazah Kafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya apa yang saya insya Allah sudah praktekkan selama ini ketika berada di lingkungan sekolah itu sebenarnya saya sudah mengajarkan anak-anak itu untuk restitusi, tapi saya baru tahu nama
melakukan sadar ya, bahwasanya melakukan sesuatu kebaikan itu dengan kesadaran diri seperti itu. Contoh kasus ya, contoh kasusnya itu ketika anak-anak kelas 6 ya, itu tidak mau mengikuti upacara 17 Agustus yang pada saat itu ya, upacara 17 Agustus kita tahu itu adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme para siswa seperti itu. Jadi itu saya pertama saya menanyakan dulu kenapa alasannya antum tidak mau, banyak orangnya waktu itu ya. Kenapa satu persatu saya tanya kenapa antum tidak mau ikut di dalam upacara 17 Agustus seperti itu. Ya, rasanya ada yang capean seperti dan banyak yang lainnya. Padahal kecapean kemah, padahal kemah sudah berlangsung agak berapa hari gitu ya. Kemudian saya bukan memaksa mereka untuk ikut, bukan, tapi saya menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan gitu ya. Bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan gitu ya. Sampai itu taruhannya nyawa seperti itu, nyawa. Kemudian bagaimana mereka itu sekolah itu harus orang-orang tertentu, tidak bisa semua orang sekolah, sementara antum itu bisa sekolah semuanya sekarang gitu. Jadi saya menceritakan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan gitu ya. Jadi kita ini 17 Agustus ini memperingati hari merdeka gitu. Kok nggak mau seperti itu? Akhirnya anak-anak semua itu sadar dirinya untuk ya ikut gitu begitu. Ya, untuk ikut walaupun kenyataan pada hari hanya ada juga yang 1, 2, tapi nggak pertama itu yang hampir yang nggak mau tuh hampir 10 lebih gitu kan. Tapi yang nggak datang hari upacara itu hanya 1, 2 orang gitu. Artinya kita yang kita lakukan itu insya Allah ada hasilnya walaupun mungkin tidak 100% ya. Itu tugas kita berusaha semaksimal mungkin, Allah yang menentukan seperti itu. Itu yang aneh kemudian juga saya sepakat bahwasanya ini ya konsekuensi ini gitu. Kita mungkin hanya ini maksudnya namanya hukuman, padahal sebenarnya kata dia kita juga baru tahu bahwasanya kalau hukuman itu dari awal belum ada kesepakatan. Tapi kalau sudah disepakati artinya itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah itu juga kita maksudnya lebih dapat juga hari ini gitu. Alhamdulillah gitu ya, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri bila kita berkuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ini. Artinya tanpa kita sadari kita sudah melakukan kegiatan restitusi. Kalau saya pribadi ini saya justru merasa ketika ini saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Maka yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah bentuk kolaborasi. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan itu sendiri, kita bisa loh berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Itu juga bentuk restitusi. Tapi dengan catatan orang tuanya juga kepada anaknya. Kita sampaikan dulu bahwasannya jangan dihukum ya Bunda. Tolong nanti disampaikan bahwa gak apa-apa salah. Tapi coba bagaimana cari informasi, alasannya, lalu berikan penguatan positif. Itu bisa kita lakukan. Kalau memang kita dirasa terlalu banyak macam anak 30 anak melakukan kesalahan semua atau mempunyai kebutuhannya yang berbeda-beda. Kalau tadi Ustazah Dewi juga khawatir bagaimana pemenuhan kasih sayang, bertahan hidup dan sebagainya. Tidak semuanya bisa kita penuhi. Kebutuhan anak itu dilakukan oleh kita. Misalkan tentang bertahan hidup,
Disiplin positif ini dapat tercipta dengan adanya kolaborasi. Kelas 1A melakukan kegiatan restitusi, kelas 1B hukuman, maka akan tidak efektif. Tapi ketika kita lakukan bersama dengan kolaborasi seluruh pihak yang terkait, maka insya Allah budaya positif di sekolah kita akan menjadi lebih luar biasa daripada hari ini. Amin Allahumma amin. Ada lagi yang ingin Dewan Guru sampaikan atau ingin kita diskusikan bersama? Cukup? Terima kasih banyak waktunya. Demikian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, dan kalian semua yang ada di sini, Bapak Guru hebat, kalian adalah luar biasa. Kesalahan datangnya dari saya, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.